Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma'wa Putri Kinanti, perwakilan dari kelompok 2. Nah, kelompok 2 kali ini akan membahas tentang konsep strategi pembelajaran. Di kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Ma'wa Putri Kinanti, dan rekan saya, Putri Laili Wijiastuti dan Rina Wijiastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian strategi pembelajaran dan konsep strategi pembelajaran. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan keseluruhan pola umum kegiatan peserta didik dan peserta didik dalam mewujudkan peristiwa pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, terbentuk oleh paduan antara urutan kegiatan, metode, dan media pembelajaran yang digunakan, serta waktu yang digunakan pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen strategi pembelajaran. Menurut Dick dan Carey menyebutkan terdapat 5 komponen strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan sebagai bagian dari salah satu sistem pembelajaran secara keseluruhan memegang peranan penting. Pada bagian ini, guru diharapkan dapat menarik minat peserta didik atas materi pembelajaran yang akan disampaikan. Secara spesifik, kegiatan pembelajaran pendahuluan dapat dilakukan melalui teknik-teknik berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dapat dicapai oleh semua peserta didik di akhir kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melakukan apersepsi. Nah, ini merupakan kegiatan yang menjembatani antara pengetahuan lama dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Memasuki poin yang kedua yaitu penyampaian informasi. Penyampaian informasi seringkali dianggap sebagai suatu kegiatan yang paling penting dalam proses pembelajaran. Padahal bagian ini hanya merupakan salah satu komponen dari strategi pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian informasi. Yang pertama yaitu urutan penyampaian. Yang kedua, ruang lingkup materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan. Memasuki poin yang ketiga yaitu partisipasi peserta didik. Berdasarkan prinsip student center, peserta didik merupakan pusat dari suatu kegiatan belajar. Hal ini dikenal dengan istilah CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, terdapat beberapa hal penting yang berhubungan dengan partisipasi peserta didik. Yang pertama yaitu latihan dan praktik. Yang kedua yaitu umpan balik. Memasuki poin yang keempat yaitu tes. Nah, di sini ada 2 jenis tes atau penilaian yang biasa dilakukan oleh kebanyakan pendidik, yaitu pretest dan posttest. Secara umum, tes dapat digunakan oleh pendidik untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran khusus telah tercapai atau belum, dan apakah pengetahuan, keterampilan, dan sikap telah benar-benar dimiliki peserta didik atau belum. Yang kelima yaitu kegiatan lanjutan. Nah, kegiatan lanjutan atau follow up secara prinsip ada hubungannya dengan hasil tes yang telah dilakukan, karena kegiatan lanjutan esensinya adalah untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hasil belajar peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah. Yang kedua, menjelaskan kembali bahan pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik. Yang ketiga, membaca materi pelajaran tertentu. Dan yang terakhir adalah memberikan motivasi dan bimbingan belajar.
Yang selanjutnya yaitu Atwi Supratman dan hasil analisisnya terhadap beberapa pendapat ahli menyimpulkan bahwa strategi pembelajaran memiliki 4 komponen utama, yaitu yang pertama urutan kegiatan. Nah, dalam urutan kegiatan terdapat 3 urutan yang harus dilakukan oleh seorang guru, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebagai suatu cara yang digunakan guru untuk menciptakan situasi yang memungkinkan terjadi interaksi antara guru dan siswa. Dan yang ketiga yaitu media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang artinya perantara. Sedangkan menurut Eli dan Gerlach tahun 1997 mengartikan media sebagai manusia materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang B yaitu jenis media pembelajaran. Sells dan Glasgow 1990 mengelompokkan media ke dalam 2 kelompok besar, yaitu media tradisional dan media teknologi mutakhir. Selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran. Seorang guru yang akan mengembangkan dan memanfaatkan media terlebih dahulu harus memahami betul jenis pesan atau macam belajar yang akan disampaikan kepada siswa. Yang terakhir yaitu waktu. Komponen ini berkenaan dengan jumlah waktu dalam menit yang dibutuhkan guru dalam membelajarkan siswa dan siswa dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Perhitungan waktu ini penting bagi kedua belah pihak. Bagi guru, ini penting untuk menetapkan jumlah waktu yang diperlukan untuk setiap langkah kegiatan. Sedangkan bagi siswa, jumlah waktu ini menggambarkan lamanya waktu yang harus dikelola. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya ya. Pendekatan dan teknik pembelajaran. Apa sih pendekatan itu? Pendekatan merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pendekatan menurut Roy Killen dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pendekatan yang berpusat pada guru. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau ekspositori. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discovery and inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Kemudian teknik pembelajaran. Teknik adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran. Dalam pemilihan strategi pembelajaran, terdapat beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum memilih strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Setiap kegiatan terdapat kompetensi yang harus dimiliki peserta didik yang terjabar dalam indikator pencapaian dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu materi ajar atau materi pembelajaran. Yang ketiga adalah karakteristik anak didik sebagai peserta didik. Dan yang keempat yaitu media pembelajaran.